Attention, please. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Ari Teacher Bahasa. Oke, melanjutkan tayangan sebelumnya di part pertama tentang negosiasi, masih tentang negosiasi. Di part pertama kita akan membahas tentang pengajuan dan penjelasan. Di part kedua tayangan kali ini akan membahas tentang struktur isi dan penyusunannya. Oke, untuk menghemat waktu kita lanjut di materi saja. Oke. Strukturan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Jadi ada 4. Yang pertama kita lihat dulu di struktur teks negosiasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan pembuka dalam teks negosiasi. Orientasi dapat berupa salam, perkenalan, dan sapaan. Jadi permulaan kita dalam bernegosiasi disebut dengan orientasi. Jadi salam, kemudian perkenalan diri, itu merupakan orientasi dalam struktur negosiasi. Yang kedua, pengajuan. Negosiator menyampaikan maksud atau tujuan negosiasi. Kita sampaikan dulu maksudnya, maksud dan tujuan kita ingin bernegosiasi, menegosiasikan tentang apa, supaya mendapat kesepakatan yang kedua belah pihak saling menentukan. Kemudian C, untuk selanjutnya, penawaran. Proses ini merupakan proses tawar-menawar pihak satu dengan pihak lain untuk mendapat sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, ini yang disebut dengan proses tawar-menawar. Jadi antara pihak satu dan pihak kedua saling menawarkan, kemudian terjadi kesepakatan dan harus saling menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian selanjutnya persetujuan. Proses ini merupakan proses terjadinya kesepakatan atas hasil penawaran kedua pihak atau negosiator. Nah, ini disebut dengan persetujuannya. Kemudian selanjutnya penutup. Proses ini merupakan proses mengakhiri sebuah percakapan antara kedua pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi dalam negosiasi. Oke, kita lanjut. Unsur teks negosiasi berupa surat penawaran. Yang pertama, ini kalau bentuknya dalam bentuk tulis, negosiasi dalam bentuk tulis ya. Ada kepala surat dulu, biasa kepala surat, di sana ada kops. Kalau organisasi, sebuah organisasi ada kops suratnya. Kemudian tempat dan tanggal surat, nomor surat, alat atau perihal, lampirannya jika ada, pasti ada. Kemudian alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan nama pengirim dan tanda tangan. Oke, itu merupakan unsur-unsur teks negosiasi berupa surat penawaran. Ini biasanya dalam bentuk negosiasi dalam bentuk tulis, bukan dalam bentuk tulisan. Oke, kita lanjut ke pasangan tuturan dalam negosiasi. Oke, kita lihat yang pertama, mengucapkan salam. Pasti dibalas dengan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi, pagi juga, apa kabar, baik. Kemudian yang kedua, bertanya, menjawab atau tidak menjawab. Misalnya bertanya, apakah sudah makan misalnya? Sudah. Misalnya kita dinernya bukan dinner, kita pertemuannya di rumah makan atau di restoran. Biasanya menawarkan itu. Sudah minum? Dan mau minum apa? Kemudian yang ketiga, meminta tolong, memenuhi atau menolak permintaan. Misalnya minta tolong, misalnya kira-kira barangnya ingin dijual seperti ini, kemudian minta tolong. Itu bisa saja menolak atau tidak, bisa saja menolak permintaan tersebut atau memenuhi. Dan yang keempat, meminta, bisa saja menolak atau menerima. Barangnya misalnya di dalam negosiasi tersebut harganya 1 juta, bisa saja mereka menolaknya atau bisa saja
bisa saja menyetujuinya. Itu dalam proses negosiasi. Menawarkan, bisa saja tawaran itu ditolak atau tawaran itu diterima. Kalau misalnya mereka masuk di pemikiran mereka, mungkin diterima. Kemudian yang keenam, mengusulkan, bisa saja menolak dan menerima. Kemudian kaidah kebahasaan teks negosiasi, menggunakan kalimat persuasif. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat deklaratif. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa yang santun, menggunakan pronomina, menggunakan kalimat langsung, menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau penolakan, dan selanjutnya menggunakan kalimat perbandingan dan kontras. Oke, untuk membahas ini semua nanti ada tayangan khusus, apa itu kalimat persuasif, apa itu kalimat deklaratif, apa itu pronomina, apa itu kalimat langsung. Itu bahasanya di materi yang akan datang. Oke, kita lanjut saja di penyusunan teks negosiasi dengan perhatian isi dan struktur bahasa. Jadi ada 2. Penyusunannya yang pertama di sini menentukan topik masalah, menentukan partisipan yang berbeda kepentingan, mengembangkan topik, kemudian mengembangkan kerangka teks. Kalau penyusunan teks ada 3, mencari topik penawaran pemesanan, mengembangkan kerangka sama seperti yang tadi, kemudian maksudnya mengembangkan kerangka sesuai kerangka surat resmi. Ini yang tertulis ya, mengembangkan kerangka menjadi surat penawaran, seperti itu. Jadi kalau ini mas secara tertulis, yang ini secara lisan. Oke, mungkin itu saja untuk tayangan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.